Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Jadi minggu ini kita akan membuat kerajinan dari bahan daur ulang ya anak-anak. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Baik, Bu. Sila kelima mengajarkan kita untuk berlaku adil, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Alat yang disuruh sama gurunya kan disuruh ini buat kerajinan. Nah, kita buat kayak ini. Terus aku bagian yang hias, ya bagus. Terus kami bagian apa Pak Is? Kalau kalian itu mending ini aja bantu nyariin alat-alatnya kayak botol plastik, kalau nggak koran atau kertas loh yang nggak guna sekiranya kalau dipakai di sini. Kok kayak nggak adil ya? Iya, karena aku juga pengen ngerjain bagian penting kayak dia. Baik anak-anak, gimana? Kerajinannya sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kalian presentasi ke depan dan ceritakan bagaimana membagi tugasnya. Baik Bu, Faiz lebih banyak ngerjain yang paling utama Bu. Kita cuma bagian mengumpulkan bahan dan menempel. Kita kan juga ingin kebagian hal yang penting. Wah, bagus sekali. Tapi lain kali kalau kerja kelompok dibagi sama rata ya, Faiz. Maaf ya teman-teman, aku egois banget buat proyek ini. Lain kali nggak ulangi lagi ya. Enggak apa-apa, Faiz. Yang penting kita bisa kerja sama lagi. Ya kalau adil pasti hasilnya lebih bagus. Makasih ya teman-teman, udah memberi kesempatan kedua. Adil bukan berarti sama rata, tapi setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk berperan sesuai kemampuannya. Inilah semangat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita terapkan mulai dari sekolah, mulai dari hal kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Rafi. Saya Nabila Vanessa. Nah, di sini jadi kita akan mewawancarai. Kalau boleh tahu siapa namanya? Atika. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Atika. Iya. Yang pertama, kalau boleh. Jadi di era globalisasi yang begitu cepat, nilai budaya asing masuk ke kehidupan masyarakat. Nah, menurut Ibu, bagaimana Pancasila berperan sebagai pedoman hidup dan sekaligus filter agar bangsa Indonesia bisa tetap menjaga identitas dan jati diri tanpa menolak perkembangan dunia yang ada? Ya, jadi kalau menurut saya ya Pancasila itu sangat penting jadi pedoman bangsa. Kan sekarang itu dari berita dari luar, kebudayaan atau perkembangan apapun dari luar kan gampang ya. Iya, masuk ke Kita Indonesia. masuk ke Indonesia melalui internet ya dan sebagainya, ke media sosial. Nah itu di masa globalisasi ini Pancasila itu justru yang paling penting ya, penting menurut saya ya sebagai filter tadi supaya kalau kita bergaul atau kita di masa globalisasi ini kita terpengaruh dengan budaya asing, akhirnya lama kelamaan Indonesia ini kan hilang budaya aslinya, ya punah akhirnya. Nah, dengan Pancasila maka kita bisa memilah-milah mana budaya yang sesuai dengan Pancasila, mana yang tidak sesuai ya kita buang, yang sesuai kita terima. Itu kalau menurut saya. Jadi Pancasila itu memang cocok jadi filter. Jadi kita bisa tetap mempertahankan budaya bangsa, tapi kita juga tetap tidak terkungkung dengan ini kita sendiri ya, dengan bangsa kita sendiri. Kita bisa maju bersama dengan negara lain, tapi ya harus filternya Pancasila. Kemudian kayak menurut Ibu, langkah apa yang harus bisa dilakukan generasi muda agar tetap bisa menikmati budaya asing tanpa melupakan budaya Indonesia?
Jadi kayak apa namanya? Ya sama kayak tadi, nggak menolak perkembangan lah. Ya, Jadi perkembangan tetap langkah yang pertama yaitu tadi kalau menurut saya meskipun kita itu sudah kebudayaan luar itu masuk ke Indonesia ya meskipun sudah perkembangan zaman ini kan sudah sangat Modern, maju ya. ya modern kita ya nggak boleh terus menutup diri ya tetap kita bisa berkembang tapi ya itu tadi dengan mengenal budaya sendiri harus mengenal budayanya sendiri tetap mengembangkan budaya kita sendiri kita tidak melupakan budaya kita sebenarnya kalau kita kaji budaya kita itu yang paling bagus paling bernilai tinggi daripada budaya lain ya bahkan negara lain itu mengagumi budaya kita ya apa yang dilakukan oleh sebagai generasi muda itu sekarang itu banyak kok generasi muda yang tetap mengembangkan budayanya ya seperti kita ini kan mengembangkan budaya bangsa tapi ya tetap modern boleh tapi tidak boleh melupakan budaya sendiri itu maksudnya ya makanya Pancasila itu harus dijaga. Ya kemudian dari apa namanya kayak pernyataan tadi kan biasanya kalau zaman sekarang itu kan biasa kayak masuknya K-pop gitu kalau enggak ke barat-baratan terus kayak kadang kayak nyapa gitu kan kadang kayak halo itu gimana? Kalau menurut saya kalau tidak prinsipal ya enggak tahu kalau prinsip kalau mengenai hal yang prinsip ya hendaknya kita yang utama tadi harus mengenal dulu budaya kita ya K-pop ya boleh masuk ke Indonesia tapi jangan kemudian mengalahkan budaya sendiri Gak boleh over ini. ya nggak boleh over kemudian tetap berpancasila tadi ya tetap berpancasila itu menurut saya sih ya Mungkin kayak dari apa namanya yang langkah-langkah tadi ini apa sudah masuk dan dari budaya sendiri ya juga mengembangkan semakin mengembangkan mempelajari budaya sendiri melestarikan ya kemudian makin mengembangkan budaya kita sehingga makin beragam terus kita ya harus mengenalkan budaya kita ke dunia luar. Ya, ke dunia luar. Itu sehingga negara kita ini dianggap sebagai negara yang berbudaya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin sekian wawancara dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau bagaimana, dan semoga wawancara ini bisa membuat generasi selanjutnya lebih termotivasi lah atau gimana. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.